minggu ke-7 yang berbicara mengenal Allah ya yang kekal dalam kasih sayang, belas kasihan dan kesetiaannya. Amen. Ya. Ini berita ini coba saya berikan penekanan sedikit ya. Jadi di dalam kitab Yeremia ya itu mengenai Allah sebagai Yehova semesta alam itu sangat sering disebut. Ya. Jadi artinya kita perlu mengenal Allah sebagai Yehova semesta alam. Ya. Yehova semesta alam ini mengacu kepada Tuhan adalah Allah yang benar. Amen. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Juga mengacu kepada Sang Maha Kuasa, Tuhan atas segala langit, dan juga pemimpin seluruh alam semesta. Ya. Dalam kondisi keimaman yang kasihan, Allah mewahyukan dirinya sebagai Yehova semesta alam. Ya. Dalam kitab Yeremia, saat itu bangsa Israel dibuang, terus kondisi umat yang menderita, keimaman sangat kasihan, tidak berjalan, tetapi Allah menunjukkan kepada Yeremia bahwa Dia adalah Allah Yehova semesta alam. Ya, kita perlu mengenal Yehova semesta alam ini. Ya, karena kalau kita tidak melihat ini ya, kita mungkin akan jadi lemas ya. Kita juga akan jadi tidak semangat ya, karena khususnya situasi saat ini ya tidak begitu mendukung kita untuk bersidang bersama-sama, terus juga tidak begitu mendukung kita dalam bicara ekonomi juga ya. Jadi mengenal Allah semesta alam atau Yehova semesta alam ini sangat-sangat penting. Ini pelajaran yang penting. Jadi kalau kita mengenal Yehova semesta alam, orang akan menanti-nantikan Tuhan. Jadi poinnya adalah di sini, mengenal Allah semesta alam atau Yehova semesta alam ya, baru kita bisa menanti-nantikan Tuhan ya. Jadi Yehova itu mengacu kepada aku adalah aku ya. Satu-satunya adalah ya. Atau Yehova adalah Sang Al-Muhid, atau kita mengatakan apapun yang kita butuhkan ada di atas diri Yehova atau Allah ini. Ini penting. Jadi Yehova semesta alam. Yehova adalah Sang Aku adalah. Jadi kalau kita butuh kenikmatan, Tuhan adalah kenikmatan kita. Kalau kita butuh hayat, Tuhan adalah hayat kita. Kalau kita butuh hikmat atau kepintaran atau kebijaksanaan, Tuhan adalah hikmat kita, Tuhan adalah kepintaran kita, Tuhan adalah kebijaksanaan kita. Saudara Li, di satu berita yang lain dia mengatakan bahwa Tuhan Sang Aku adalah ini adalah seperti kita menuliskan cek. Kamu boleh tulis apa aja di situ, ya. Tuhan adalah kesabaranku, Tuhan adalah kehidupanku, Tuhan adalah hikmatku. Ya, jadi Tuhan segala sesuatu kita. Ya, jadi tanpa Tuhan ini, kalau di luar Tuhan berarti kita tidak bisa apa-apa. Jadi kita perlu mengenal Tuhan Sang Aku adalah. Amen. Aku adalah aku. Ya, ini unik ya. Jadi kalau kita bandingkan, kalau boleh ya, membandingkan dengan keyakinan beberapa orang ya, tidak ada yang mengatakan bahwa Sang Aku adalah ya. Tapi arti Yehova adalah aku adalah aku. Ya. Memang mungkin bingung ya, tapi artinya adalah di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa ya. Terus mengenai Tuhan semesta alam, ini sangat penting. Kita udah tahu Tuhan Sang Aku adalah, Dialah segala sesuatu yang kita perlukan, Dialah Swaada yang kekal ada, tapi Dia juga semesta alam. Nah, semesta alam berarti dari kita sudah sebutkan Dia Sang Maha Kuasa. Dia pemimpin seluruh alam semesta ini. Ya, Dia yang perkasa, ya. Dia yang mengendalikan pasukan,
Dia adalah Allah tunggal yang telah rampung sempurna. Dialah Yehova semesta alam. Jadi semesta alam ya. Jadi Allah kita ini mengendalikan semesta ini. Amin. Kalau bahasa Inggrisnya itulah Jehovah of Hosts. Hostnya itu banyak S-nya ya. Jadi diantara semuanya dia adalah Yehova. Amin. Jadi Yehova semesta alam. Jadi kalau kita melihat ini ya, kita akan termotivasi. Nah, saat itu saya berikan gambaran sedikit ya. Bangsa Israel itu kan dibuang ke Babilonia ya. Terus bangsa Yahudi juga demikian. Kan waktu itu ada 2 kerajaan Israel, utara dan selatan. Semuanya kebuang ya. Terus saat itu juga orang tidak menyembah Allah. Kondisinya kasihan. Bayangkan aja itu seperti orang dijajah ya. Orang kalau dijajah itu situasinya tidak mengenakan. Di daerah sendiri tapi tidak bisa merdeka. Nah, saat itulah Yeremia mendapatkan wahyu bahwa Yehova adalah Yehova semesta alam. Amin. Ya. Jadi artinya apa? Allah yang mengatur semesta ini. Dia pasti mengendalikan pemerintahan ini. Sekalipun orang Kasdim saat itu ya, orang Syria saat itu ya, tapi Tuhan adalah Tuhan semesta alam. Dia yang mengatur semuanya. Nah, ketika Yeremia melihat ini bahwa dia adalah Yehova semesta alam, dia ada satu kekuatan, ada satu dorongan untuk menanti-nantikan Tuhan. Ya. Jadi karena dia tahu bahwa Yehova semesta alam, dia adalah bagian kita. Amen. Dia layak dinanti-nantikan. Ya. Memang situasinya saat itu tidak berubah. Di zamannya Yeremia itu bangsa Israel masih dalam penderitaan, bangsa Israel masih di pembuangan. Tetapi Yeremia, bahkan Yeremia juga dipaksa dibawa ke pembuangan, dia menanti-nantikan Tuhan. Ya. Jadi dia berkata, bahkan dari yang kita bacakan ya, 25-26, Yehova adalah baik. Kata berharap di sana sebenarnya adalah wait, adalah menanti-nantikan Tuhan. Ya. Jadi bagi jiwa yang mencari Dia, bahkan menantikannya dengan diam, pertolongan Tuhan. Jadi Yeremia ini adalah seorang yang menanti-nantikan Tuhan. Amen. Menanti-nantikan Tuhan berarti dia berhenti bergumul, ya, berhenti dia melawan situasinya, ya. Tapi dia berharap kepada Tuhan Yehova semesta alam. Ya. Saat ini pun situasi pandemi ini ya kita perlu menanti-nantikan Tuhan. Ini yang perlu kita praktekkan ya. Jadi banyak orang ya, apalagi situasi resesi ekonomi ini ya, banyak orang mungkin sangat memikirkan dirinya ya. Yang usaha juga pusing, yang bekerja juga pusing ya, karena ekonomi memang seperti itu. Ya, jadi kita perlu menanti-nantikan Tuhan kita ya. Yehova adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Yehova adalah baik bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, ini perlu menjadi pelajaran kita, pelajaran yang sangat penting. Ya, banyak orang tidak bisa menanti-nantikan Tuhan. Nah, sebagai contoh bagaimana? Orang misalnya kalau berdoa ya, 10 menit ya, 15 menit tidak mudah. Ya, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, menyuruh namanya, ya, itu 10 menit 15 menit dalam keheningan, dalam ketenangan datang kepada Tuhan, itu tidak mudah. Tapi melalui menanti-nantikan Tuhan ini, kita akan beroleh kekuatan. Ya, kita akan menyadari bahwa Allah adalah bagian kita. Situasi kita di luar mungkin tidak berubah, ya, kondisi lingkungan kita tidak berubah, tapi kita sudah berubah. Orang kita sudah berubah. Kita menjadi orang yang mengapresiasi Tuhan, ya. Kita menjadi orang yang menghargai Tuhan kita, ya. Bahkan dikatakan kita menyadari bahwa Allah adalah bagian kita. Kita akan menyadari bahwa Allah yang mengendalikan semesta ini. Allah dalam administrasinya akan mengatur pemerintahan ini. Jadi situasi pandemi ini mudah-mudahan mendorong kita untuk menanti-nantikan Tuhan. Ini sangat perlu, sangat-sangat perlu sekali, ya. Jadi saya merasakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan beroleh kekuatan. Yesaya dikatakan kan, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti raja wali yang terbang tinggi. Ya, saat itu juga Yesaya juga hampir sama kondisinya dengan kondisi Yeremia. Jadi semakin kita menanti-nantikan Tuhan,
semakin kita beroleh kekuatan. Amen. Kekuatan kita dari mana? Ya dari pengimpulsan Tuhan sendiri kepada kita. Jadi katakan adalah Allah adalah bagian kita. Ya, kita berharap kepadanya, kita menantikan Dia, kita menunggu Tuhan, nah, maka kita diberikan kekuatan. Ya. Sama seperti Yeremia ya. Tadi saya katakan lingkungan tidak berubah, ya mungkin ya situasi juga tidak berubah, orangnya masih sama. Ya. Tapi diri kita sudah berubah. Kenapa? Karena Allah sudah mengimpus dirinya kepada kita. Makin lama kita menanti-nantikan Tuhan, kita makin menyadari bahwa Yehova adalah Allah semesta alam. Amin. Kita menyadari Yehova semesta alam. Dialah yang mengendalikan situasi, Dialah yang mengatur hidup kita. Dialah Allah yang penyayang, Dialah Allah yang penuh belas kasihan, Dialah Allah yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Tadi dikatakan bahwa kalau Yehova semesta alam itu adalah berdasarkan keadilannya. Kasih sayang Allah bisa berubah, belas kasihan Allah bisa berubah, rahmatnya bisa berubah. Tapi tata Allah ini tidak akan pernah berubah. Jadi makanya kita perlu mengenal Yehova semesta alam. Itu sangat berhubungan dengan tata Allah, berhubungan dengan administrasi Allah. Semakin kita mengenal Yehova semesta alam, ya kita semakin menantikan Dia. Semakin kita mengenal tata Allah ini. Nah, kalau orang sudah mengenal tata Allah, boleh dikatakan bahwa orang itu adalah orang yang sudah mengapresiasi Tuhan adalah bagian. Jadi orang-orang bisa berubah, situasi berubah, lingkungan bisa berubah, ya perusahaan bisa berubah. Tapi kalau dia mengenal Yehova semesta alam, mengenal tata Allah yang kekal dan kemuliaan yang kekal selama-lamanya, dari generasi ke generasi, orang ini adalah orang yang kuat, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi ini perlu menjadi praktek kita, ini perlu menjadi pelajaran penting buat kita ya. Jadi mengenal Yehova semesta alam, mengenal tata Allah yang kekal, bahwa Dialah Allah yang adil dan benar, ya. Terus kita apa? Menanti-nantikan Tuhan. Amin. Ini perlu dipraktekkan, ya. Jadi baik remaja, baik orang tua, ya sama-sama mempraktekkan menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya berdoa, menyuruh nama Tuhan, berikan waktu kepada Tuhan, tunggu Dia berbicara, ya tahu? Bersandar kepadanya. Sama seperti Yeremia lakukan, dia berseru dari lubang yang paling dalam. Oh Tuhan Yesus, Kau adalah bagianku. Ya, maka dia berkata, tak habis-habis rahmatnya Tuhan. Ini pengalaman dia. Jadi kalau orang menanti-nantikan Tuhan, dia akan lama-lama akan jadi orang yang sangat kuat. Tentunya kuat di dalam Tuhan. Semoga ini menjadi pengalaman kita. Amin. Mulia bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Bahwa Engkau adalah Yehova semesta alam. Amin. Tuhan yang memiliki tahta yang kekal. Tuhan, dapatkanlah kami Tuhan. Bukalah mata rohani kami. Amen. Supaya kami bisa menyadari ini ya Tuhan. Supaya kami terus menanti-nantikan dirimu. Tuhan berharap kepada Engkau. Tuhan tidak mengandalkan situasi kami. Tidak mengandalkan orang ya Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan.